Setelah itu khilafah-khilafah yang ada memang masih menegakkan Islam, tapi proses peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lainnya ini dengan sistem putra mahkota, sehingga kekuasaan itu digigit. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga ke khilafah Turki Utsmani. Proses pembaiatan khalifah itu diwariskan seperti putra mahkota, sehingga tidak ada lagi akad biridho wal ikhtiyar, bukan dipilih oleh umat sebagaimana umat dahulu memilih Abu Bakar, memilih Umar, memilih Utsman, memilih Ali dan seterusnya. Lalu kekuasaan berikutnya adalah lebih parah lagi, apa yang disebut dengan mulkan jabarian. Ketika syariat benar-benar tidak ditegakkan, ketika khilafah umat Islam ini runtuh, ketika kaum muslimin ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya, maka tidak ada lagi yang tersisa kemuliaan dari umat ini. Umat Islam terpecah belah lebih dari 50 negara. Madhab-madhab fikih Islam yang dahulu sangat toleran, sangat menghargai, hari ini diadu domba. Itu semua karena kaum muslimin tidak lagi memiliki seorang imam yang satu, yang kemudian bisa menegakkan kaidah amrul imamu yarfa'ul khilaf. Keputusan imam, keputusan khalifah meniadakan perbedaan. Perintah imam menyatukan kaum muslimin. Kenapa? Karena hari ini kaum muslimin terpecah belah dengan imamnya masing-masing. Tidak ada lagi kesatuan kaum muslimin yang memiliki imam yang satu, Al-Quran yang satu, Nabi yang satu, juga Rob yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dakwah amar ma'ruf di era mulkan jabriyatan ini bukan sekedar menyeru kepada kebaikan dalam pengertian ibadah, dalam pengertian akhlak. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ya, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar, al-ma'ruf ya, itu maksudnya adalah kebaikan Islam, karena al-khair tidak lain adalah Islam. Sehingga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar hari ini tidak hanya diserukan kepada individu masyarakat, tetapi juga harus diseru kepada kekuasaan. Menyeru penguasa untuk menegakkan Islam, menyeru penguasa juga umat ini untuk mengembalikan hudud Allah. Sudah terlalu rusak negeri-negeri kaum muslimin diatur oleh sekulerisme. Sudah terlalu banyak kejahatan-kejahatan di negeri ini yang pangkal balanya adalah hukum yang sekuler. Bagaimana pembunuhan begitu merajalela karena tidak ada kisos diterapkan. Ketika keluarga korban mendapatkan vonis dari pengadilan, ternyata vonisnya bukan hukuman mati, mereka menjerit. Karena hukum yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia dan adil adalah hukum Allah, di mana orang yang membunuh harus disanksi dengan bunuh. Ini adalah contoh dalam konteks sudut. Dalam konteks muamalah, hukum Allah itulah mengatur bahwa seluruh kepemilikan tambang al-milkiyatul amah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Al-muslimuna asuraqa'u fis salasi fil ma wal kala wan nar wasamanuhu haram. Maka haram bagi individu, swasta, korporasi untuk menguasai tambang-tambang kita, baik di negeri ini ataupun di negeri yang lain. Harusnya tambang-tambang itu dikuasai oleh negara dan kemudian dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, yang dengan itu rakyat tidak perlu lagi membayar pajak, tidak perlu lagi kebingungan untuk menyekolahkan anak-anaknya, tidak perlu lagi khawatir untuk mengurusi kesehatan rakyatnya. Tapi hari ini potensi kekayaan dari sumber daya alam dari 6 komoditi yang per tahun bisa mencapai 7.000 triliun rupiah di negeri ini, dari kekayaan batu bara, nikel, hutan, kemudian perairan laut, termasuk juga emas, juga minyak dan gas, ternyata tidak menyejahterakan kita. Ternyata 7.000 triliun lebih per tahun itu potensi hanya dimakan oleh swasta dan oligarki, sementara rakyat kita harus terus dicekik pajak, yang alokasi APBN pajak kita hanya bisa membiayai negara sebesar 3.500 triliun per tahun. Barakallahu walakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik wa in lam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum amma ba'd. Wa ibadallah, And we're getting more attention that sodium nodules should be hitting the Earth's atmosphere at any moment. Some 75 miles above its projected touchdown out in the Mojave Desert. And now comes the real test for that battered Soyuz. As it re-enters at 17,000 miles per hour and temperatures of 5,000 degrees, will its Subhanahu wa ta'ala melainkan nikmat iman dan Islam. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menyebabkan kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Dan untuk bersyukur atas nikmat tersebut maka kita harus selalu meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang melahirkan komitmen berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan celaan manusia, gangguan manusia, dan kejahatan-kejahatan manusia, semata-mata menyandarkan diri atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada mukadimah khatib telah mensitir Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa risalah kenabian yang disampaikan Allah Rohmu kepada manusia. Dan jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau sama saja menelantarkan amanah. Dan Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sebab nuzul dari ayat ini adalah adanya penentangan dan ancaman bahkan kejahatan yang dilakukan oleh ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selain menentang risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berusaha menghalang-halangi bahkan mencelakai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun latar belakang atau sebab nuzul dari turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan penentangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun sesuai dengan kaidah syara dalam menafsirkan Al-Quran berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi petunjuk ibrah dari hukum-hukum dalam Al-Quran itu mengikuti keumuman lafaz seruan tadi, tidak berkaitan dengan kekhususan dari sebab. Meskipun sebabnya adalah hanya orang-orang Nasrani dan Yahudi, tapi ayat ini berlaku bagi ancaman dari siapapun orang-orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani maupun selebihnya, baik itu orang-orang kafir di era Nabi maupun di era hari ini hingga era-era yang akan datang.